Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua masih selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kebahagiaan. Amin. Baiklah, di video kali ini kita belum melaut dulu ya kawan-kawan. Saya akan berbagi pengalaman lagi tentang bagaimana cara membuat perangkap kepiting yang sangat tradisional menggunakan akar-akaran. Oke lah, saya sudah sampai di hutan pinggir kampung ini untuk memperlihatkan seperti apa contoh akarnya ya kawan-kawan. Oke, ikuti terus video ini. Kita akan mencoba memasuki lorong ini. Sepertinya itu banyak sekali akar-akarnya. Oke, kita masuk kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe dato anak cun pencari kayu. Oke, saya akan perlihatkan lebih dekat contoh akarnya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini jadi tuh di situ ada 1 2 3, ini bisa 1. Nah, jadi akar ini sangat lentur ya kawan-kawan. Juga bisa dipergunakan dengan waktu yang cukup lama. Itu contoh lagi banyak sekali sebenarnya kalau pingin membuat banyak untuk menangkap kepiting. Tapi karena kita di sini hanya untuk contoh, saya akan mengambil sebatang aja ya kawan-kawan. Saya akan membuat 2 tipe contoh. Yang pertama menggunakan akar ini, yang kedua saya menggunakan bambu. Kalau bambunya sudah ada di rumah, nanti kita perlihatkan caranya ya kawan-kawan. Oke, sepertinya saya akan mengambil yang ini karena yang itu agak jauh ke dalam. Itu 1 2 3 batang bisa ditebang sebenarnya, cuma kita ambil yang dekat aja lah. Sebentar, saya potong dulu ini kawan-kawan ya. Nah, itu sudah kita potong ya kawan-kawan. Ini bekas potongannya. Nah, ini juga satu lagi bekas potongannya nih. Nah, itu. Jadi kita sudah memotong sesuai untuk membuat 1 buah aja ya, karena ini bahan contohan, ini dia 2. Nah, ini akan kita bawa pulang. Nanti di rumah kita akan membuat perangkap kepiting dengan menggunakan akar-akaran ya. Ini namanya bento campak kawan-kawan. Oke, kita pulang dulu ya kawan-kawan, karena yang kita cari sudah kita dapat. Jadi carinya tidak perlu jauh masuk ke hutan ya kawan-kawan. Tuh motor, jalan rayanya. Bukan jalan raya sih, tapi jalan antar kampung. Saya off dulu, nanti di rumah kita lanjutkan ya kawan-kawan. Oke. Nah, saya akan membuat 2 contoh perangkap kepiting ya dengan menggunakan bahan-bahan alam, akar dan bambu. Jadi sebelum kita masuk ke tahap ataupun proses pembuatannya, ini bambu dan akar-akar yang kita potong tadi di hutan, ini ada 2. Karena saya hanya membuat percontohan 1 aja. Ini bambunya. Ini adalah belahan bambu yang saya rasa cukup untuk membuat beberapa, tapi nanti kita akan membuat ini 1 untuk percontohan dengan menggunakan akar 1 ya. Oke, sebelum masuk ke tahap pembuatannya, kita akan meraut bambunya dulu dan menyisik kulit dari
akar ini ya kawan-kawan. Oke, saya off dulu, nanti kalau sudah selesai semua proses itu kita akan lanjut. Oke, proses meraut bambu dan membuang kulit akar tadi sudah selesai ya. Ini jadinya, dan udah dipotong sama panjang karena saya akan membuat ukuran yang sama baik bambu maupun akar ya. Nah, kenapa saya membuat dua percontohan? Karena begini, kalau seandainya di tempat kalian sulit mendapatkan akar-akaran seperti ini, solusinya bisa menggunakan bambu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau bambu sulit didapatkan tetapi banyak akar seperti ini, makanya bisa menggunakan akar seperti ini. Jadi kalau sudah kita bersihkan kulitnya ataupun kita raut bambunya kita raut sekedar saja, jangan terlalu rapi seperti mau membuat layangan. Perlu ditimbang? Tidak perlu, karena ini hanya mengecilkan saja ya, supaya bisa dilengkung seperti ini. Kalau ini semua sudah kita lakukan, langkah selanjutnya ujung kedua bambu ini kita takuk seperti ini ya, kita keruk seperti ini ataupun kita iris seperti ini, karena ini ada fungsinya nanti. Sama di ujung sebelah sini juga, ini sudah kita keruk ya itu. Nah, jangan lupa ini kedua ujung bambu ataupun akarnya sama, kita buat kerukan seperti ini tuh. Jadi kita sedikit gores ya. Nah, itu seperti itu contohnya, karena ini nanti ada fungsinya. Nah, kalau sudah sampai ke tahap seperti ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyiapkan jaring. Nah, ini jaring ini bebas ya, matanya mau besar sedikit pada ini juga nggak apa-apa. Misalkan ada jaring-jaring yang sudah pada koyak, dibuang juga bisa digunakan, karena kita tidak membutuhkan banyak, hanya beberapa mata saja. Nanti kita lihat prosesnya. Ini saya beli, kebetulan kemarin saya jalan ataupun membeli barang di toko menjual alat-alat nelayan, saya terpandang ini, makanya saya punya ide untuk membuat alat tangkap perangkap kepiting yang sangat lama ini ya kawan-kawan. Perangkap ini dulu sangat populer, tapi sekarang sudah jarang digunakan. Makanya saya akan membuat kembali, supaya jika ada kawan-kawan yang tinggal di daerah perairan yang banyak memiliki pelantar-pelantar ataupun mempunyai sampan yang menggunakan dayung, bisa untuk mempergunakan alat tangkap ini. Baiklah, sebelum kita lanjut, saya akan mengikat kedua akar ini ya. Pertama kita contohkan kepada akar dulu. Jadi seperti ini sebentar. Nah, siapkan potongan tali pendek seperti ini. Kebetulan ini ada sisa tali yang pendek. Kita ikat di bagian tengahnya dulu ya. Ikat seperti ini. Lihat. Sama seperti ikat-ikat yang biasa saya lakukan. 2 kali simpul seperti ini. Kali simpul seperti ini kita cerut. Nah, kita rekatkan di sini dulu, tapi jangan terlalu kencang karena kita akan mengukur ujungnya sebatas mana ini ya. Nah, sekarang kita bawa ke sini. Jauh. Berarti yang ini kita geser sedikit ke sini. Kita geser ya, sedikit saja. Sekarang kita mulai dari sini lagi untuk mencari sisi tengahnya ya. Nah, kalau ini sudah kita tandai, kita bawa ke sini. Ternyata masih sedikit lagi ini kependekan. Kita geser sedikit aja. Oke, seperti itu. Nih, tanda lagi sama, ulangi. Nah, ini sudah mendekati, udah pas ya. Oke, berarti
yang harus kita ikat kencang di sini. Nah, baru kita kencangkan dengan menggunakan tali yang pendek tadi. Kita bikin 2 kali seperti ini. Oke. Menggunakan cuban ataupun jarum juga bisa ya kawan-kawan. Tapi saya menggunakan ini. Barangkali ada kawan-kawan yang tidak memiliki cuban, jadi tidak perlu pusing kan. Nah, kita samakan kurang lebih di sini ya. Nah, di sini kita lintangkan seperti ini kawan-kawan. Kita lintangkan, ikat aja. Perhatikan cara mengikatnya. Nah, seperti itu ya. Kita belit seperti ini 1 kali dah. 2 kali, 3-4 kali juga nggak apa-apa, karena ini harus kencang supaya tidak bergeser lagi ya. Tuh. Sudah 3 kali, saya rasa sekali lagi ya, ini yang keempat. Oke. Nah, kalau sudah begini kita masukkan di tengahnya ya. Nah, seperti itu untuk mengunci supaya jangan bergerak lagi. Oke. Dah, ini bebas kita kuncinya di mana. Yang penting jangan sampai terlepas lagi. Kalau ini tadi kita sisakan panjang, kita ikat di sini juga boleh. Tapi ikat seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, itu. Yang penting kita kunci jangan sampai terbuka. Oke ya. Nah, itu sudah sangat ketat. Kita potong pendek saja. Tuh. Pendek saja. Nah, kita sudah membentuk segi 4 ya. Oke. Langkah selanjutnya kita juga harus menyiapkan tali yang sama seperti ini. Ini kurang lebih panjangnya hampir 2 meter ya. Karena ini perdana, kita belum punya contoh. Jadi jangan sampai kekurangan, kita biar lebih kalau dapat memotongnya. Oke. Nah, ujung dari sebelah sisi satunya kita ikat dengan ujung tali ini. Sama juga proses mengikatnya. Seperti ini. Buat simpulan 2 kali. Tuh. 2. Kita tarik ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah gunanya cekungan tadi ya, untuk mengikatnya. Nah, itu dia. Jadi ikat di bagian yang kita keruk tadi 2 kali ya, itu dia. Oke. Kalau aduh, talinya nggak bagus, bentar kawan-kawan, bentar. Oke, ini saya ulang. Nah, kalau sudah kita cerut seperti ini, tambahkan 1 kali lagi. Itu dia. Oke ya. Kita stop dulu di sini. Kita atur jaringnya. Bentar. Oh iya kawan-kawan. Jaring ini kalau di sini sangat murah sekali harganya ya. Ini kebetulan kemarin saya beli per meter. Ini 1 meter. Harganya Rp2.000. Dan kalau saya menilai ini 1 meter bisa untuk membuat 2 buah perangkap kepiting ini ya. Nah, makanya perangkap ini sebenarnya sangat murah meriah, tapi menghasilkan ya kawan-kawan. Makanya dulu sangat populer perangkap ini. Oke, saya sudah menghitung karena ini pertama kali membuat, saya pun belum mempunyai contoh. Jadi kita sama-sama lihat prosesnya. Ini tadi saya hitung ada 26 mata ke atas. Panjang dari jaring ini 26 mata, berarti saya akan mempergunakan 13 mata supaya dapat 2. Sebentar saya potong di bagian 13 matanya ya kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
berarti saya akan memotong di sini. Sebentar. Ini 13 nya, berarti kita akan memotong di sini ya. Tuh. Sama dengan memotong jaring nilon yang biasa untuk membuat tempat ikan kemarin, ataupun membuat perangkap kepiting bubu ya. Karena seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya, mata jaring itu sebenarnya sama, cuma yang membedakan bahannya aja. Kalau ini kan bahannya tangsi. Nah, jadi ini kita sudah punya dua ya. Ini sama matanya 13-13. Jadi yang satu untuk bambu, yang satu lagi untuk akar. Oke. Sekarang kalau ini sudah kita potong, kita siapkan ujung, potong ujungan dari jaring yang sudah kita potong tadi ya. Nah, jadi ini tali yang kita sudah ikat di akarnya tadi, kita cari ujungnya. Nah, itu dia, ini ujungnya. Kita lipat menjadi dua supaya senang untuk menyelang-nyelingnya, menganyam. Nah, itu anyam saja per satu mata seperti ini, terus sampai ke ujung ya kawan-kawan. Oke, sudah sampai di ujungnya, tarik aja ya tuh. Nah, itu dia. Oke, kita ketepikan dulu yang bambunya. Sekarang langkah selanjutnya, kita tarik talinya kurang lebih seperti ini tuh. Nah, kalau kita mau membuat ukuran yang selebar ini ya, kita matikan di sini. Jadi tergantung selera ya, dan tergantung jaring. Saya akan coba di sini karena kita belum mempunyai contoh, kita baru pertama kali membuat. Saya coba di ukuran ini aja dulu ya. Oke, sebentar. Cara membelitnya, kita lipat talinya seperti ini. Nah, tuh, jadi terjadi simpulan di bawahnya ya. Nah, kita ikat sekali lagi, dibelit talinya ya. Nah, sekali lagi juga boleh, dibelit saja seperti ini. Nah, seperti itu tiga kali ya. Oke, selesai sebelah sisi pertamanya. Untuk selanjutnya kita akan menganyam sisi sampingnya, memasukkan tali ini ke sini ya kawan-kawan. Sama juga prosesnya, diselang-seling. Oke, sebentar. Kita telentangkannya akarnya. Nah, kita masukkan di pertama sama, terus yang kedua sini diselang-seling seperti ini. Jadi cari pinggirnya, dimasukkan ya. Nah, terus sampai ke ujung seperti itu, satu persatu ya, sekali di atas, sekali ke bawah gitu. Oke, bentar. Oke, udah sampai ke ujung ya. Nah, ini yang tadinya kita lipat, satunya kita tarik. Oke, akhirnya membentuk seperti ini. Kita putar, kita tarik seperti ini teman-teman. Nah, itu dia. Jadi sebentar, ini sementara ya. Panjang tali yang ini dan sebelah sini sama ya, supaya nanti bentuknya pas. Oke, jadi kita karena belum punya contoh, kita hanya mengandalkan insting saja kira-kira ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau masih kepanjangan yang ini masih pendek, kita tarik. Kalau kependekan ini kita ulur gini. Nah, ini sepertinya udah sama kawan-kawan. Oke, kalau udah sama, kita matikan seperti ini ya. Nah, tuh. Nah, terkunci dia. Tambah sekali lagi karena tadi 3 kali juga. Oke, seperti itu. Selesai tahap kedua. Jadi kita sudah
mempunyai bentuk seperti ini ya. Nah tuh, sekarang kita akan memasukkan tali di ujung jaring sebelah sini ya. Sama prosesnya seperti yang pertama kita mulai tadi di sini. Oke, telentangkan lagi cari ujung mata jaringnya, lipat talinya ya, dianyam. Oke, terus dianyam. Cara menganyam 4 sisi ini sama ya kawan-kawan. Tuh. Oke. Dikit lagi. Oke, selesai. Tuh. Ntar kita tarik dulu. Nah, buat arah akarnya telungkup lagi. Kalau sudah dimasukkan semua, kita tekan yang ini ke bawah di lantai ya. Nah, ini kita ikat sementara untuk melihat ukurannya. Kita belit seperti ini aja ya sementara. Lihat, perhatikan. Nah, dibelit seperti itu karena ini kan sudah mampu menahan ya. Baru kita lihat jaraknya ke 4 sisi. Panjang ini, dan panjang ini kita perhatikan. Buat agar semuanya sama ya panjangnya. Piling aja, kira-kira aja. Karena kita masih pertama kali membuatnya. Nanti kalau sudah siap ini baru kita menemukan ukurannya. Oke, 2 kali cukup karena benang kita tinggal pendek, ternyata kependekan tadi kita motong. 2 kali aja cukup. Nah, itu dia. Sudah tinggal 1 bidang lagi ya. Saya akan menganyam 1 bidang di sisi pinggir yang sebelah sini ya. Oke, sebentar. Kalau mau menganyam jaringnya kita telentangkan seperti ini. Ya, jadi gampang kita menariknya ya. Itu dia. Bentar. Karena ini bentuk akar, kita butuhkan tali ini yang panjang sebenarnya, tapi karena ini yang sudah terlanjur ya, tak apa-apa, kita coba selang-selingkan seperti ini. Mudah-mudahan cukup talinya untuk sampai ke ujung sana. Pendek ya, caranya gini. Nah tuh, kita lengkungkan akarnya seperti ini, terus kita anyam ini sebentar. Tadi talinya di awal kita potong karena rusak di ujungnya ya, makanya agak sedikit pendek. Sebenarnya 2 meteran pas tadi. Tidak perlu lagi kita menekuk seperti ini untuk menganyam sisi terakhirnya, tapi karena talinya pendek makanya kita perlu menekuknya seperti ini. Oke, sebenarnya masih bisa dipakai pas. Ikat dulu sekali, belit seperti ini. Nah, kalau sudah di ujungnya kita belit sementara seperti ini. Nah, baru kita lihat. Tuh dia. Akhirnya sudah terlihat ya. 4 sisi yang harus sama panjang talinya. Sepertinya udah pas. Talinya sisa pendek sekali. Cukup untuk membelit sekali lagi. Belit sekali lagi ya, dikunci saja, habis itu dibakar ya supaya tidak melorot, tidak terbuka kembali ya. Itu deh. Sisanya pas.
sangat pendek sisanya, tidak dipotong juga tidak apa-apa ya, itu dia. Nah ininya kita urut-urut seperti ini karena sifat akar itu lentur ya, mudah kita. Nah itu dia kawan-kawan, akhirnya proses pertama sudah, dan kelenturan daripada jaringnya juga oke ya, tuh sangat lentur jaringnya, sehingga kepiting kalau sudah terperangkap ke sini sulit untuk keluar. Mantap. Oke, tahap pertama selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah jadi untuk menggunakan bambu ini sama juga prosesnya seperti di awal tadi kita membuat menggunakan akar. Jadi tidak perlu saya videokan, cuma nanti apabila sudah jadi baru kita videokan apakah sama seperti ini, tinggi dan panjangnya, lebarnya juga ya. Oke, yang bambu juga sudah saya bikin ini kawan-kawan. Nah tuh, nah ini tingkat kelendutan jaringnya yang sama ya, karena potongan jaring ukuran sisi ininya, jarak ininya sama juga, bambu dan akarnya sama, makanya jadinya tetap sama ya. Nah ini belum selesai, di setiap sudut ini kita ikat dengan batu pemberatnya supaya mudah tenggelam apabila kita jatuhkan ke laut. Oke, kita akan lanjut ke tahap pemasangan batunya ya. Itu batunya sudah saya persiapkan. Nah itu, jadi sebelum kita memasang batu, kita harus menyiapkan ban dalam motor ya, seperti ini. Ini ada sedikit tapi masih bisa lah kalau untuk 2 buah perangkap. Oke, kita potong dulu seperti menjadi seperti gelang ya kawan-kawan. Sebentar ya, kita potong seperti ini. Oke, satu ya. Terus kita buat, karena itu membutuhkan 4, 8 ya. Oke, sudah kita potong 2, 4, 6, 8, 9, kita lebihkan 1 kalau seandainya putus nanti. Sepertinya karet ban ini kurang bagus ya kawan-kawan, bahannya kurang lentur. Jadi ada beberapa tipe karet ban yang bagus buat mengikat ini ya, tapi karena ini untuk bahan percontohan tak apa-apa, kita coba aja. Setelah karetnya kita potong-potong, kita ambil satu buah perangkapnya, kita cari batu yang beratnya agak berimbang. Nah ini boleh dipasangkan dengan ini. Jadi begini cara mengikatnya kawan-kawan. Oke, jadi kita tarik ya, cukup seperti itu ya. Nah hanya sekali aja karena karetnya keras. Kalau karetnya lentur kita boleh belit sekali lagi baru kita rekatkan di batunya. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Saya akan membuat 4-4-nya seperti ini. Ini pasangannya yang ini. Oke, nah tuh keempat-empatnya sudah kita pasang batu, dan ini sudah cukup berat ya. Ini kalau kita jatuhkan ke laut sangat cepat tenggelamnya karena sudah berat. Terus saya akan buat satu lagi ya kawan-kawan. Sama, kita masih punya karet gelangnya 5, batunya masih ada. Oke, sebentar. Jadi kalau kita memilih batu, usahakan yang lonjong seperti ini ya, supaya mudah kita mengikat di akarnya atau bambunya.
Oke, semuanya sudah dipasangi batu ya, tuh. Jadi beratnya pun sudah beda ya kawan-kawan. Nah, ini yang bambu, yang bawahnya yang akar. Pas sekali tuh. Jadi cara menyusunnya seperti ini kawan-kawan. Nah, kalau kita udah habis memakainya ya. Oke, tahap selanjutnya kita menyiapkan 2 buah kawat. Ini kawat ukurannya, lihat, sebesar lidi ya. Ini kawat ini tidaklah begitu mahal, jadi kita pasangkan di sini kawan-kawan, ataupun di sebelahnya juga boleh ya, cukup seperti itu. Jadi ini nanti kita tempat menusuk ikannya. Kalau ikannya sudah ditusuk, kita cukup bengkokkan kawatnya seperti ini, terus ini kita lipat kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi umpannya akan menggantung di sini, jadi kepitingnya bisa memakan umpannya ya. Nanti di tengah-tengah yang silang ini kita ikat tali. Ini kawatnya kependean, kalau dapat lebih panjang sedikit lebih bagus ya kawan-kawan ya, karena ini bahan percontohannya, tidak apa-apa. Oke, satu sudah dipasangi kawat umpannya, satu lagi yang bambu. Oke, seperti itu aja. Nah, ini kita bengkokkan, jadi tinggal menusukkan ikannya aja, karena umpan daripada kepiting ikan ya kawan-kawan. Nah, tuh. Oke, sudah siap kawan-kawan. Nah, tinggal proses memasukkan talinya. Kalau talinya sudah gampang lah, tinggal ikat aja di sini. Kita menggunakan sesuai dengan kedalaman pantai itu ya kawan-kawan. Kalau di jembatan tiangnya 2 meteran, talinya kita buat 3 meter. Oke, karena perangkap jenis ini bisa digunakan di jembatan-jembatan, pelabuhan, ataupun menggunakan perahu yang memakai dayung ya. Kalau memakai mesin bisa juga, tapi yang mempunyai gearbox bisa maju dan mundur ya. Oke, saya rasa itu aja kawan-kawan. Nanti di video selanjutnya kita akan mencoba menjatuhkan perangkap ini, karena gini, perangkap ini di samping bisa digunakan untuk kepiting, untuk ikan kitang-kitang ataupun ikan kiper kalau bahasa daerah lain, ataupun ikan dingkis kalau kami bilang di sini. Ada juga yang bilang ikan baronang. Bisa juga nanti umpannya kita pasang di lantai, di jaring sini ya. Umpan tepung, lontong, ataupun nasi kita masukkan dalam sebuah wadah, kita ikat di bagian bawahnya. Nanti begitu ikannya makan, kita biarkan beberapa waktu, kita tarik, ikannya akan tersangkut di jaring ini ya kawan-kawan. Kalau kita menggunakan umpan untuk ikan, kita nariknya harus cepat, karena ikan kan gesit. Oke, saya rasa itu aja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Buat yang suka jangan lupa di like, di share kepada yang membutuhkan, dan bantu di subscribe supaya saya semakin semangat untuk. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.